Hai, Hai, pernah ngalamin nggak? Ada duit, tapi kok merasa ada yang kurang ya dalam hidup? Jangan-jangan belum pernah ngalamin. gimana tuh? Ya, ada masa-masa di mana kita tuh merasa bahwa secara finansial oke-oke saja, duit Hmm, cukup bahkan berlebih. oke. Tapi kalau misalnya bertanya ke relung hati yang paling dalam Cie. gitu ya, kayaknya ada yang kosong deh, kayaknya ada yang kurang deh, atau kayaknya harusnya nggak begini deh gitu. Terus Ya, kayaknya nggak gini-gini amat ya dapat duit gitu. Cara mhm, mendapatkan duitnya itu oke. yang membuat kita kayaknya nggak nggak 100% suka gitu sebetulnya. Nggak 100% win gitu ya? Iya. Nah, Oke. sebetulnya kalau menurutmu ya, apa sih yang membuat orang itu secara finansial ada, tapi sebetulnya masih mengalami kekosongan dalam dirinya atau dalam hidupnya? Ya, sebetulnya kan karena duit, finansial itu kan hanya salah satu aspek ya, Hmm, dalam hidup ya. hmm. Aspek Eee, lainnya uang, uang, uang. Kayak uang, materi gitu ya, semua aja. Ya. Iya, finansial dan materi itu kan hanya salah satu aspek. Kalau kita pernah lihat apa, ada wheel of life itu ya, atau apapun lah diagram-diagram tentang aspek kehidupan itu kan ada aspek finansial, ada Oke, hubungan, oke. ada Hmm, kesehatan, bahkan kalau ada yang mau lebih spesifik lagi ya, ada kesehatan fisik, mental gitu kan, emosional, kemudian, diri diri itu juga ada, hobinya, hmm. apa, growth-nya gitu ya, pengembangan dirinya gimana dan lain-lain. Nah, itu kan ada aspek-aspek yang sebetulnya walaupun secara, hidup kesannya itu kan yang kita butuh yang utama uang. Hmm, hmm, hmm. Banyak, tuntutan, tagihan gitu ya, Ah, kebutuhan, itu kan semuanya perlu uang. oke. Tapi sebetulnya di balik itu semua ada kebutuhan-kebutuhan juga yang mungkin Hmm, selama ini tidak pernah disadari. Nah, hmm. begitu yang satunya terpenuhi, tapi kok ada rasa kosong, ya bisa jadi karena sebetulnya suka nggak suka ya kita membutuhkan sesuatu yang bukan cuma uang gitu. Uang Oke. betul butuh, tapi kita juga pasti punya kebutuhan lain gitu kan. Oke, oke. Nah, sekarang gini, bagaimana dengan anggapan bahwa Mhm. dunia ini kita perlu memilih gitu. Kalau Oke. mau uang ya abaikan yang lain gitu. Kalau mau Mmm, uang misalnya abaikan kesehatan. Kalau mau uang ya abaikan tuh perasaan-perasaan gitu ya. mhm. Eh apa jangan baku ya namanya bisnis is bisnis gitu. Kayaknya Iya. nggak ada bisnis yang dijalankan tuh dengan 100% kita suka gitu Iya, misalnya gitu. atau kalau mau duit ya ya udah, apa sih, wajar kalau badan Hmm. itu capek gitu ya, Hmm, harus hmm, banting tulang, hmm, kalau mau santai liburan gitu ya betul. katanya. Nah, Iya, gimana menyikapi hal tersebut gitu? Gimana kita bisa mendapatkan semuanya gitu? Uang dapat, tapi ketenangan batin, mmm, kesejahteraan, apa ya, pikiran gitu, itu juga bisa kita dapatkan. Menurut lu gimana? iya, balik ke yang tadi ya, kalau kita bayangkan ada lingkaran yang isinya aspek-aspek hidup itu, sebetulnya, tergantung lagi dari mana kita mulai, melakukan sesuatu dalam hidup ini. Hmm, Contoh, banyak orang hmm, yang melakukan sesuatu dalam hidupnya itu karena aspek, luar gitu. contohnya? Misalnya tadi ya, karena, butuh yang tadi, karena ada kebutuhan, Hmm, ada tagihan, hmm, ada tuntutan tadi gitu ya, hmm, sehingga akhirnya alasan dia melakukan pekerjaannya adalah karena kebutuhan-kebutuhan dari luar gitu. tapi itu terlihat logis sebetulnya? Terlihat Ah, logis oke, gitu oke. kan. Nah, Nah, harusnya gimana? cuma kalau itu berdasarkan satu, kebutuhan tertentu yang hanya memenuhi satu aspek, maka bisa jadi pada saat melakukannya, aspek tersebut bisa win, tapi aspek lainnya lose gitu. Oke, oke. Karena dia hanya, alasannya itu Mementingkan hal hanya itu dari ya? satu aspek itu gitu. Jadi alasannya karena dari satu aspek tertentu dan itu pun seringkali aspek dari luar diri gitu kan. Oke, oke, Mhm. oke. Nah, Nah, heeh, mhm, sekarang gimana? Jadi alasan apa yang bisa kita pakai gitu ya, untuk kita bisa win-win dari semua aspek kehidupan gitu? iya, Uang dapet, ketenangan batin mhm, dapet gitu ya. iya, Sedangkan sama-sama kita tahu bahwa hal yang wajar bahwa ya kita kerja untuk dapat duit gitu. Entah kita betul, kerjanya suka atau tidak gitu ya. Nah iya. kalau menurutmu
ada sudut pandang apa yang berbeda dari ini supaya orang bisa win-win di semua aspek kehidupan? Iya, jadi betul kita memang kerja untuk dapat duit dan kita masih hidup di dunia Hmm, materi hmm, kan, di hmm, dunia materi, dunia fisik kita pasti membutuhkan hal-hal yang memang, secara materi kita harus penuhi hmm, gitu. hmm, hmm, Cuma yang tadi highlight-nya adalah alasan untuk melakukannya. hmm, Kalau yang tadi kan aspeknya karena dari luar kan. hmm, Sebetulnya kalau kita balik lagi ke gambar lingkaran itu, hmm. sebetulnya begitu kita berangkat dari sesuatu yang di dalam, Oke. dari dalam diri kita, Hmm, dari keselarasan di dalam ya. hmm, Kita memang pasti kita perlu kita punya kebutuhan pasti, hmm, tapi kita juga pasti punya keinginan, punya impian, punya panggilan jiwa, punya keselarasan gitu ya. hmm. Tubuh kita juga Punya dorongan ya. Hmm, tubuh kita juga pasti punya dorongan untuk hmm. melakukan sesuatu. Kita bisa merasakan ada rasa happy, ada rasa sukacita gitu ya. Pada Nah, saat mau melakukan itu ya. ya, Oke. jadi sebetulnya kalau kita mau kembalikan, kalau kita mau pindah dari dunia atau dan dunia dan, Hmm, kan kalau dunia atau tuh yang tadi ya, kita harus milih mau uang atau sehat, mau hmm, uang atau hubungan hmm, misalnya. hmm. Sedangkan di dunia dan Dan, heeh. itu sebetulnya itu adalah dunia keselarasan. Nah, begitu kita memulai sesuatu dari keselarasan inti diri kita, yaitu inti lingkaran yang tadi, Hmm, sebetulnya ketika inti lingkarannya ini selaras dan dia bertumbuh, sebetulnya dia akan mengisi semua aspek itu secara sinkron, hmm. secara berkesinambungan. Oke. Jadi contohnya orang-orang yang melakukan pekerjaannya karena memang itu yang dia suka. Oke. Karena itu talenta yang dia punya gitu ya. Sehingga pada saat dia mengalirkan energinya itu otomatis dia makin sehat. Karena tubuhnya pun menikmati melakukan itu gitu kan. Secara mental pikirannya juga makin sehat karena Mhm. dia mengarahkan pikirannya untuk Iya 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 berkreasi, iya. untuk karya-karya yang dia memang sukai Iya gitu iya iya kan. iya. Oke. Secara dan yang lain-lain, hubungan dan, yang lain-lainnya juga Hubungannya sama pasti orang lain akan juga akan lebih baik gitu ya, iya, karena dia tidak tertekan secara mental dalam mengerjakan hal itu gitu ya. betul, karena dia berangkat dari rasa Mmm. sukacita. Apalagi kalau pada saat dia melakukan hal itu, dia merasakan ada rasa penuh, rasa puas. Iya Nah, iya iya. begitu seseorang penuh dari dalam dirinya, dia pasti akan jadi orang yang lebih menyenangkan. Menyebarkan lagi ya. Orang yang lebih bisa mengalirkan entah itu cinta, sukacita, dan yang lain-lain ke orang sekelilingnya. Jadi hubungannya juga pasti akan terisi. Jadi Oke. sebetulnya balik lagi tadi, kita berangkat dari mana pada saat kita Melakukan melakukan itu ya. sesuatu gitu. Oke. Nah sekarang bagaimana kita bisa ada hal nggak yang membantu supaya kita bisa ketemu gitu ya, Ya, apa sih inti dari dalam yang saya mau lakukan supaya saya bisa hidup dalam dunia dan nadi itu loh. Supaya mhm. saya tidak harus mengorbankan sesuatu, di dalam kehidupan saya. Menurutmu Iya. gimana? Mulainya dari mana tuh? Mulainya dari kita belajar sih ya, menyadari selarasnya diri kita itu Mmm, gimana. mhm, Jadi kalau mau balik-balik dari sekian video yang kita bahas, mmm, kita pasti akan ngobrolnya tentang perjalanan kembali ke dalam diri. mmm, Gitu. Karena sebetulnya intinya ada di situ, termasuk inti kemakmuran, inti potensi-potensi kita, inti kemampuan kita, itu kan sebetulnya sudah ada sumbernya di dalam. mhm, Begitu kita kembali ke dalam, kita menyelaraskan yang di dalam, sebetulnya kita jadi menyadari dan menyalakan sumber yang di dalam. Begitu sumber yang di dalam nyala, yang tadi sebetulnya efek di luarnya ya, yaitu hubungan, finansial, kesehatan, itu kan semua adalah efek dari pertumbuhan di dalam. Jadi kalau mau tanya gimana, sebenarnya ya memang perjalanan ke dalam diri itu sebetulnya intinya ya, oke dari setiap perjalanan pelajaran kita. oke. Nah, kalau dari kamu pribadi ada nggak tools yang membantu kamu Mhm. menemukan inti dalam dirimu untuk akhirnya bisa hidup dalam dunia dan itu gitu? Iya. Ya, human design Mmm, dan lebih spesifiknya lagi ya, perjalanan lanjutannya mhm, dengan Gene Keys di mmm, Individuation and Healing Journey itu mmm, sebetulnya sangat membantu untuk
menuntun, mengarahkan, kita kembali menyelaraskan, Oke. menemukan keselarasan itu, Oke 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 oke. Nah, gitu. buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut gitu ya, mungkin tentang human design, terus menemukan core di dalam dirinya, core of the core-nya itu ya, Iya, di dalam dirinya atau individuation and healing journey seperti apa, teman-teman mungkin bisa cek di link di description. Di situ pasti ada informasi-informasi yang mungkin teman-teman butuhkan gitu ya. iya, Cek aja di description, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi gitu ya. Ada tombol WA-nya juga di situ, bisa ngobrol-ngobrol juga gitu ya. iya. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.